Jerat kasus penipuan travel umroh kini kembali memakan korban. Kali ini, Della Puspita dan sang suami jadi korban. Mimpi untuk menunaikan ibadah umroh bersama keluarga ke Tanah Suci pupus di tengah jalan. Celakanya, sudah batal umroh, uang ratusan juta Della Puspita pun terancam raib. Lantas seperti apa jeritan pilu Della dan para korban travel umroh? Beranjak dari kasus Della, proses identifikasi korban kebakaran Plaza Glodok kembali memasuki babak baru. Pihak Rumah Sakit Polri berhasil menyerahkan 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi ke keluarga. Lantas seperti apa jeritan pilu dan pedih keluarga Ade Aryati dan Karen Shalom? Lalu bagaimana juga kisah pedih dan perjuangan Marcella Zalianty dalam melalui masa-masa sulit ketika sang putra divonis tumor otak? Seperti apa kelezatan dan sensasi segar rujak sultan yang viral karena gunakan 10 jenis buah langka? Pemirsa, inilah insert investigasi. Iya, duit itu nggak kenal temen, nggak kenal saudara, udah gitu aja. Jadi mau sebaik apapun temen, kalau udah duit pasti dia bisa gelap mata. Bola panas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah oleh agen travel kembali memakan korban. Kali ini korbannya adalah pesinetron Della Puspita dan suami. Mulanya Della dan suami rencananya akan berangkat umroh bersama 20 jemaah lain pada 19 Januari kemarin. Namun sayang, karena satu dan lain hal, keberangkatan diundur sampai ke tanggal 24. Naasnya, sampai hari H, Della dan rombongan jemaah lain sama sekali tidak diberangkatkan umroh. Ironisnya, total kerugian yang ditanggung Della dan suami mencapai 200 juta rupiah. Maksudnya tanggal 19 kemarin Januari ini, mundur ke tanggal 22, mundur lagi ke tanggal 24, akhirnya sama sekali nggak berangkat. nggak berangkat. Kalau kerugiannya udah semuanya ya materi ya, materi, semua jadi nama baik, mental kita semuanya, karena kan uang udah pasti, sekarang ini masih nyangkut di dia 200 sekian juta. Terus sisa 255. Sisa 255 ya. Terus kalau dari segi mental kita udah nggak dipercaya lagi sama teman, apalagi kita cuma mengenalkan aja gitu kan. Terus lagi ya kita udah belanja segala macam, akhirnya udah persiapan. Udah persiapannya udah mateng banget, udah beli ini beli itu, ya memang sih nanti pasti akan kepake, tapi kan beda tahun udah pasti beda model kan. Kalau untuk baju gitu fashionnya udah pasti kan berubah gitu. Gagal injakan kaki di Tanah Suci untuk tunaikan ibadah umroh membuat hati Della Puspita hancur lebur. Padahal niat untuk menunaikan ibadah itu sudah lama direncanakan. Bahkan jauh sebelum berangkat, Della dan suami sudah melakukan persiapan, termasuk membelanjakan semua perlengkapan dengan uang pribadi. Namun saat tiba hari H justru batal. Dan yang lebih membuat hati Della begitu remuk, begitu tulus niat untuk membantu, Della sampai mempromosikan travel tersebut ke teman-temannya secara cuma-cuma. Tapi niatnya untuk membantu oknum pelaku yang tak lain sahabatnya sendiri, justru dibalas dengan begitu sadis. Sungguh air susu dibalas air tuba. Sebenarnya yang pertama, yang kedua tuh sudah ada kendala, tapi kita coba tutup mata, namanya ini travel juga punya temen gitu kan. Apalagi dia berkomitmen kepengen memperbaiki diri dan kepengen bangkit lagi dari keterpurukan, karena beliau kan habis sakit ya, benar-benar habis-habisan gitu. Ya kita bantu dengan aku ikut umroh, terus temen aku yang minat untuk umroh aku kenalin gitu aja. Ternyata tiba-tiba duit masuk Ya nggak ada pergerakan sama sekali, kayak tiket, pesawat, hotel gitu-gitu, visa itu sama sekali nggak bisa nunjukin lah. Merasa sedih juga, kasihan karena udah udah ngumpulin uang untuk ibadah gitu ya ke Tanah Suci. Pas waktunya mau berangkat ternyata ditipu gitu. Biasanya mungkin oknum-oknum mungkin travelnya juga nggak terdaftar juga, mungkin bisa aja gitu. Lantas siapa sebenarnya oknum pemilik travel yang diduga melakukan penipuan terhadap Della Puspita dan 20 jemaah lain? Benarkah pelaku merupakan mantan pesinetron, teman satu angkatan bersama Della Puspita? Namanya TW, inisial travelnya. Kalau terus yang bermasalah sama aku ini anaknya, panggilannya A gitu. Cuman namanya sebenarnya bukan A tapi inisial P. Cuman kita lebih familiar manggil dia A gitu. Dulu kita pernah syuting bareng di Pernikahan Dini. Tapi bukan peran-peran main talent gitu, enggak ya, peran sampingan gitu loh. Waktu aku juga waktu itu masih merintis kan, bukan sebagai pemeran utama, peran sampingan juga, sama dia juga kayak gitu. Sampai ada yang ngira siapa? Katanya Agnes. Mana mungkin Agnes.
Sama seperti Della, oknum pelaku berinisial A ini pun juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan sopan. Rupanya, itu hanyalah trik pelaku dalam mengelabui para korbannya. Salah satu yang juga pernah menjadi korban si A ialah artis Bobby Tince. Ia mengaku mengenal baik dengan A, pemilik travel tersebut. Ironisnya, apa yang dirasakan Della ternyata pernah juga dialami Tince. Namun yang lebih menyakitkan, uang tersebut tidak dikembalikan pelaku. Kalau secara pribadi saya kenalnya emang baik. Dia tuh orangnya lumayan sabar ya. Biar dimaki-maki sedemikian rupa, karena saya salah satu orang yang suka pernah maki-maki dia gitu. Tapi dia jawabnya tetap sopan. Akhirnya kita bingung, gue marahin pakai bahasa apa lagi ya gitu kan. Aduh bingung nih gitu. Ya udah deh, terserah deh lu mau marah sakit hati, yang penting duit gue balik, bahasanya gitu ya. Dan dia nggak balik. Tapi mungkin kalau misalnya disebutin nama ini, beberapa kawan selebritis juga pasti akan ada yang bercerita gitu. Jadi mungkin jadi pelajaran aja buat teman-teman agar lebih selektif lagi milih travel. Jangan karena temen, tapi nggak enakan akhirnya terjadi hal yang di luar prediksi, malah jadi nggak enak ujungnya, bener-bener nggak enak gitu. Untuk menyingkap siapa pelaku dan travel umroh yang digunakan pelaku untuk berangkatkan Della Puspita dan para jemaah, tim Insert Investigasi pun melakukan penelusuran ke alamat yang menjadi tempat operasional travel tersebut. Sayangnya, ketika tim Insert tiba di lokasi, tidak ditemukan aktivitas. Pernah terbayangkan, pihak travel justru menjamin 5 unit mobil kepada Della dan suami. Tapi yang membuat Della dan sang suami benar-benar shock, ternyata 5 unit mobil yang digadaikan pihak travel ternyata bukan milik sendiri, melainkan atas nama orang lain. Dan sialnya lagi, sebagian besar dari mobil itu tidak memiliki kelengkapan surat, bahkan ada yang masih belum lunas cicilan. Teman aku yang punya travel umroh ini sempat memberikan jaminan mobil ke aku ya. Ada 5 mobil. Cuman kan kembali lagi, aku ini bukan penada mobil gitu loh. Yang aku maukan tuh duitnya orang ini tolong balikin, karena kan aku yang harus nalangin duit berapa ratus juta tuh aku harus nalangin. Nah yang jadi kendala adalah mobil yang dijaminan ke aku ini bukan mobil yang bersangkutan, mobil saudaranya dan mobil temennya, dengan note katanya boleh diperjualbelikan. Nah masalahnya kalau sampai aku perjualbelikan bukan mobil yang bersangkutan, si A yang bermasalah sama aku, ntar gua lagi dikira gua penada mobil bodong. Jual belinya nggak ada BPKB lagi. Iya, tidak ada BPKB. Dan masih ada yang masih nyicil juga gitu. Nah kalau aku jual, ntar gue kena kasus lagi ya, Say. Tak sampai di situ, ketika Della mendatangi pihak keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban, keluarga pelaku justru memberi respon yang mengecewakan. Di titik inilah, Della yang sudah habis kesabaran memberi ultimatum akan membawa persoalan ini ke ranah hukum bila pelaku tak mengembalikan dana tersebut sampai tanggal 3 hari Senin besok. Tapi kalau dengar ceritanya, keluarganya juga udah frustasi sama sikapnya dia, sama sifatnya dia. Tapi nggak tahu juga ya, apakah cuma alibi atau apa, saya nggak paham juga. Mamanya bilang ya kalau nggak ada duit gimana mau balikin. Iya, pas gitu. saya ngobrol sama ibunya, dia bilang ya gimana kalau nggak ada duit masa dipaksa gitu. Nah itu yang buat saya agak kecewa, maksudnya ya dia sebagai orang tua kan harus ikut mempertanggungjawabkan, dalam arti kata menengahi sebuah permasalahan itu kan dengan bijak, bukan dengan ngomong ya kalau nggak ada duit gimana gitu. Kemarin aku tanggal 30, karena dia janji kan tanggal 31 akan menyelesaikan. Aku ingetin, Beb, hari ini tanggal 30 ya, besok tanggal 31, jangan sampai lupa. Iya, tapi kan 31 kan jatuhnya hari Jumat, minta sampai tanggal 3 ya, hari Senin katanya. Ya udah, pokoknya tanggal 3 enggak ya udah pasti. Ini buat teman-teman semuanya yang merasa mungkin aku sekaligus kasih pengumuman, siapa tahu bisa saling bantu. Siapapun yang pernah terlibat masalah dengan menjadi korban. Jadi apa sedang masih menjadi korban dari travel TW, terus si A, pelakunya adalah A, boleh bisa DM ke medsosnya aku atau suami, siapa tahu kita bisa saling bantu. Karena sejauh ini udah beberapa orang sih yang sudah DM ke aku, tak tolong gimana menjembatannya, karena ada yang nomornya di blok, terus medsosnya di blok, jadi nggak bisa komunikasi. Sungguh nelangsa hati Della Puspita. Niat baik untuk membantu teman justru malah dibalas dengan dusta yang menyakitkan. Dikecewakan berkali-kali, nama baik tercoreng, kini mental pun terguncang. Lantas benarkah Della Puspita kapok hingga siap memutus pertemanan dengan sang sahabat? Pelajaran yang udah pasti, semoga bikin kita berdua kapok ya. Duit jadi itu, lebih teliti lagi. Iya, duit itu nggak kenal temen, nggak kenal saudara, udah gitu aja. Jadi mau sebaik apapun temen, kalau udah duit pasti dia bisa gelap mata.
Dari rintihan para korban penipuan travel umroh, seperti apa juga jeritan pilu keluarga korban kebakaran Glodok Plaza ketika salah satu identitas korban berhasil diidentifikasi? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.